Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan final project MLTI IT 01 dari kelompok 1. Nah, yang pertama ada anggota dan pembagian job desk-nya, yaitu saya sendiri Nalendra Wisnoma dan rekan saya Muhammad Akbar, dan yang terakhir Yoga Aminur Rashidi. Nah, daftar isi di sini ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, terus solusi penyelesaian masalah, yang ketiga 4 dimensi manajemen layanan teknologi informasi, dan yang keempat pembuatan perbaikan layanan, dan yang terakhir penutup. Nah, penjualannya yaitu profil singkat dari instansinya. Kantor kelurahan di Dakulon berada di wilayah Kecamatan Langkar Santri, Kota Surabaya. Kelurahan ini berperan sebagai unit administrasi pemerintah tingkat paling bawah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti admin kependudukan, pengelolaan, dan koordinasi kegiatan pembangunan masyarakat penduduk setempat. Selanjutnya ada aktivitas pelayanan utama. Di sini aktivitas pelayanan utama terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu untuk melaksanakan sebagai tugas camat. Kedua, kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang dibuat lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya itu adalah aktivitas atau pelayanan pendukung. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan admin kependudukan. Di situ tugasnya pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Dan yang kedua, membuat layanan surat pengantar pindah domisili. Dan yang kedua ada layanan sosial dan kesehatan. Yang pertama, fasilitas pendaftaran BPJS dan penyaluran bansos. Dan yang kedua, pelaksanaan ke program Wargaku untuk mendukung kesehatan calon pengantin. Dan yang terakhir, koordinasi dengan lembaga pemerintahan RT/RW. Tugasnya pengelola data penduduk setempat. Dan yang terakhir, mengkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan atau bisa disebut dengan DP3A PPKB. Nah, kantor kelurahan di Dakulon memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua program dan lain tersebut berjalan lancar dengan dukungan teknologi informasi, yang terutama dalam komunikasi antar lembaga dan penyedia layanan. Nah, yaitu masalah yang terjadi pada kantor kelurahan di Dakulon. Yang pertama ada masalah layanan atau catin. Di situ saat warganya melakukan pendaftaran, warga harus memenuhi dulu persyaratan calon pengantinnya. Di antaranya yaitu tes kesehatan dan mengikuti kegiatan kelas catin dan puspaga. Namun ada beberapa masalah yang terjadi, namun masih tetap dirasa mengganggu berjalannya kelas catin online. Yang pertama, calon pengantinnya itu yang awam dengan Zoom meeting. Nah, yang kedua, terkadang ada jadwal kelas catin yang kebetulan diisi lebih dari satu pasangan dan pada waktu yang sama, sehingga membuat konselor kewalahan saat melaksanakan proses edukasi di kelas catin tersebut. Yang ketiga, sertifikat digital tidak langsung terbit meskipun catin sudah menyelesaikan pretest, posttest, dan absensi. Hal ini tuh disebabkan pengisian nama catin dari Google Form absensi ke sertifikat masih dilakukan secara manual oleh pihak kelurahan, sehingga dapat menghambat proses menuju tahap berikutnya. Nah, selanjutnya masalah layanan BPJS. Di sini masalahnya terdapat miskom terkait status kepesertaan BPJS. Yang pertama, puskesmas itu kadang melihat status peserta tidak aktif dan langsung mengarahkan pasiennya ke kantor BPJS pusat. Nah, yang kedua, padahal seharusnya itu peserta bisa diarahkan ke kelurahan terlebih dahulu untuk pemeriksaan data dan tindak lanjut yang lebih cepat. Nah, yang ketiga, masalah data dan distribusi bansos. Masalahnya itu sering terkait dengan data penerima bansosnya. Yang pertama, seringkali terdapat kesalahan dikarenakan ketidaksesuaian data nama, alamat, dan status penerimaan saat pembagian bansos. Yang kedua, alamat tidak lengkap, tidak ada keterangan RT ataupun RW, identitas penerima kurang dikenali oleh RT RW setempat, sehingga
klaim bantuan sosial tertunda. Dan yaitu solusi penyelesaian masalah adalah mengoptimalisasi pemanfaatan segala fitur yang ada pada aplikasi Zoom. Yang pertama, menggunakan fitur share via link, memberikan link ID kepada peserta chatin agar mereka langsung masuk dan tidak repot untuk memasukkan kata sandi room lagi. Yang kedua, menggunakan fitur breakout room, yaitu dimana gunakan fitur breakout room untuk membagi peserta chatin ke dalam beberapa kelompok pasangan pada satu sesi Zoom meeting yang sama. Dan yang ketiga, melakukan otomatisasi dalam pembuatan sertifikat. Di situ pada aplikasi desain sertifikat seperti Canva, kita dapat memanfaatkan fitur autofill database untuk membuat desain seragam yang teksnya diambil dari file Excel. Nah, yang selanjutnya menyempurnakan alur komunikasi terkait BPJS. Memanfaatkannya media WhatsApp grup sebagai sarana komunikasi itu untuk melakukan segala bentuk komunikasi antar kelurahan dan pihak puskesmas. Nah, lalu melakukan perancangan UI penerima bansos yang interaktif. Yang pertama, merancang UI yang interaktif itu membuat website atau aplikasi pemberian bansos. Yang diharapkan UI tersebut sudah mewakili keluhan RW setempat untuk dapat menampilkan elemen-elemen data diri dan alamat warga penerima bansos seperti nama, alamat, dan status penerima bansos. Dan yang terakhir, manfaat yang diharapkan dari solusi tersebut itu antara lain proses layanan agar lebih cepat dan efisien karena otomatisasinya dan integrasi sistemnya lebih baik. Warga tidak perlu lagi bolak-balik antara instansi sehingga mengurangi kebingungan atau miskom. Nah, selanjutnya ada pendekatan 4 dimensi manajemen layanan terhadap peluang perbaikan. Di sini pendekatan ini mencakup 4 dimensi utama yang harus dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas manajemen layanan teknologi informasi. Yang pertama, organisasi dan orang. Itu memastikan setiap personel memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam penerapan layanan IT ini. Pelatihan berkala mengenai penggunaan perangkat lunak dan aplikasi terkait layanan chatin, BPJS, dan bansos sangat diperlukan. Nah, selanjutnya meningkatkan komunikasi internal dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelola teknologi informasi. Yang kedua, informasi dan teknologi. Itu mengoptimalisasi penggunaan aplikasi seperti Zoom dengan mengimplementasikan fitur-fitur tambahan seperti share via link yang saya sampaikan tadi dan breakout room untuk mendukung kelas chatin. Selanjutnya, penggunaan teknologi otomatisasi seperti autofill database pada Canva untuk mempercepat pembuatan sertifikat digitalnya. Nah, yang terakhir, mengimplementasikan sistem informasi berbasis web untuk pengelola data penerima bansos yang terintegrasi dengan data kependudukan. Selanjutnya, partner dan supplier. Sini menjalin kemitraan dengan penyedia layanan teknologi untuk memastikan kelancaran operasional sistem yang diterapkan, melibatkan pihak ketiga seperti pengembang aplikasi lokal dalam merancang dan mengelola sistem informasi penerima bansos, dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti DP3A, PPKB, dan Puskesmas melalui saluran yang sudah terstruktur. Lalu selanjutnya, value stream and process. Yang pertama, menyusun alur kerjanya yang jelas untuk setiap layanan seperti pendaftaran kelas chatin, pengelolaan data BPJS, dan distribusi bansos. Dan selanjutnya, memastikan prosesnya berjalan dengan efisien melalui tahap-tahap yang berkala. Dan yang terakhir, dokumentasi proses yang konsisten untuk memudahkan perbaikan di masa depan. Nah, roadmap akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Untuk selanjutnya yaitu roadmap dari informasi dan teknologi ini. Yang pertama yaitu pelatihan penggunaan Zoom bagi staf dan warga di minggu ke-10.
Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan langsung, menyusun modul panduan, dan simulasi penggunaan fitur share via link dan breakout room di Zoom. Dan juga monitoring jumlah peserta pelatihan, dan yang terakhir yaitu evaluasi tingkat pemahaman peserta setelah pelatihan. Untuk selanjutnya yaitu penyempurnaan UI UX sistem informasi bansos di minggu ke-13 sampai dengan 14 dengan merancang prototipe sistem berbasis web, melakukan uji coba kepada pengguna, RW dan staf kelurahan, dan juga revisi desain berdasarkan feedback yang diberikan. Tentu saja kita juga monitoring kepuasan pengguna sistem, dan yang terakhir pastinya evaluasi jumlah keluhan yang terkait dengan UI UX yang masuk. Selanjutnya yaitu implementasi sistem otomatisasi sertifikat digital di minggu ke-11 sampai dengan 12. Mengintegrasikan database peserta kelas dengan Canva, melakukan uji coba penerbitan sertifikat otomatis dan menyesuaikan template sertifikat. Tentu saja juga monitoring kecepatan proses pembuatan sertifikat dan juga evaluasi penurunan waktu pembuatan sertifikat. Di minggu ke-15 itu akan integrasi keluhan warga antara puskesmas dan kelurahan via grup WhatsApp. Yang pertama yaitu melakukan sinkronisasi data peserta BPJS dan keluhannya antara kelurahan dan puskesmas dengan memanfaatkan komunikasi melalui WhatsApp group. Tentu saja kita juga monitoring untuk terundangnya anggota puskesmas dan kelurahan yang terkait dan kelancaran komunikasi antar keduanya. Yang terakhir juga evaluasi dari penurunan segala jenis kasus miskomunikasi pada data dan keluhan warga terkait BPJS. Dan di minggu ke-16 ada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan dampak perbaikan. Yang pertama yaitu melakukan survei kepuasan pengguna, analisis laporan kinerja sistem pasca implementasi, dan penyusunan rekomendasi strategis untuk perbaikan berikutnya. Dan juga monitoring laporan hasil evaluasi dan evaluasinya juga rekomendasi untuk perbaikan lanjutan. Untuk dari segi konsep umum, ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah pengguna. Setiap langkah perbaikan didasarkan pada identifikasi kebutuhan pengguna dan kendala yang ada, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan. Menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah pengguna. Sistem ini dirancang untuk mempercepat alur kerja melalui otomatisasi, mengintegrasikan berbagai layanan agar bekerja secara sinergis, dan memastikan kemudahan pengguna bagi warga serta petugas. Langkah perbaikan melibatkan identifikasi kebutuhan dan kendala seperti kesalahan data dan lambatnya pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk otomatisasi proses. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan di masa depan. Untuk selanjutnya yaitu usulan proses bisnis atau alur kerja sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Akbar. Baik, untuk selanjutnya yaitu usulan proses bisnis atau alur kerja sistem. Yang pertama yaitu untuk layanan kelas chatting, kita akan melakukan beberapa metode mengundang partisipan menggunakan link Zoom daripada hanya ID Zoom-nya saja dengan cara berikut. Untuk caranya ada dua. Yang pertama yaitu pada dashboard Zoom, klik pada drop down di bagian New Meeting, kemudian arahkan mouse pada ID Zoom kita. Itu bervariatif tiap orang. Kemudian copy invitation dan share link tersebut pada partisipan kelas calon pengantin. Kemudian untuk cara yang kedua, nanti ketika sudah berada di room Zoom yang dibuat, klik tanda perisai hijau bercentang di pojok kanan atas, maka nanti akan muncul link Zoom meeting tersebut. Nah, itu nanti bisa dibagikan link Zoom pada partisipan kelas chatting. Terus mengenai konselor yang untuk menggunakan breakout room, untuk solusi tersebut kita menggunakan metode breakout room yang pertama dengan cara aktifkan fitur breakout room pada pengaturan Zoom di official webnya, kita centang atau enable, kemudian kita masuk room Zoom. Nah, itu kita klik pada breakout room, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, itu kita akan mengassign setiap pasangan chatting ke dalam setiap breakout room yang disediakan, kemudian atur semua pengaturan pada breakout room sesuai dengan kebijakan dari kelas chatting tersebut. Dan kemudian untuk usulan proses bisnis
mengenai solusi sertifikat digital yang otomatis atau otomatisasi sertifikat digital. Saya akan langsung memperagakan. Nah, nanti setelah partisipan mengisi formulir, maka dari pihak administrasi atau admin nanti bisa melihat responsnya. Responsnya nanti kita bisa melihatnya di spreadsheet dengan cara view in sheets. Kemudian spreadsheet ini supaya nanti bisa dijadikan file untuk dimasukkan ke dalam Canva, maka kita memerlukan ini menjadikan file Excel. Nah, nanti file Excel ini tuh biar bisa muncul semua data-data spreadsheet tadi, kita lakukan integrasian data menggunakan fitur get data from other source, kemudian from web, sehingga nanti kemudian kita kopas link dari spreadsheet tadi dan akan masuk data seperti ini. Kemudian nanti di Canva nanti setelah kita membuat ininya, sertifikatnya, nanti kita pilih menu apps. Nah, ini kita pilih menu apps, kemudian kita pilih data autofill. Setelah itu kita masukkan file Excel tadi. Ini file Excel tadi kita masukkan, kemudian ini continue. Nah, ini yang kita masukkan di sini untuk menyesuaikan sertifikatnya itu yaitu nama. Jadi query penentunya itu yaitu nama. Karena ini sudah kita namai nama ya, jadi nanti kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita generate 10 desain. Maka seluruh nama yang ada di sini akan tergenerate secara otomatis di Canva. Sudah tergenerate semua. Nah, selanjutnya untuk solusi selanjutnya, yaitu untuk layanan BPJS. Nah, di layanan BPJS ini pihak kelurahan dan pihak puskesmas tempat membuat WhatsApp group sebagai sarana komunikasi antar kedua pihak mengenai segala bentuk keluhan dari warga mengenai BPJS. Nah, berikut merupakan cara membuat dan memasukkan anggota pada WhatsApp group. Nanti seperti biasa, mungkin banyak juga yang sudah tahu bahwa caranya yaitu membuat grup di WhatsApp. Ini kita mulai dengan cara mengklik bagian tanda bullpoint di bagian atas, kemudian pilih new group, edit foto profil grupnya, dan masukkan nama-nama yang akan dijadikan anggota. Kemudian nanti grup akan berhasil dibuat dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara kelurahan dan puskesmas terkait dengan BPJS. Dan untuk poin distribusi bansos akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, Yoga. Untuk selanjutnya yaitu distribusi bansos. Jadi untuk distribusi bansos di sini alur untuk project yang kita buat. Jadi yang pertama yaitu RW setempat menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengunggah data penerima bansos. Dan yang kedua yaitu sebelum membuat website, maka sudah pasti kita harus buat UI-nya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, untuk membuat UI, kali ini kita akan menggunakan aplikasi bernama Figma. Dan yang keempat, setelah membuat prototipe UI, kelurahan dapat memberikan feedback untuk UI yang kita bikin. Dan kedepannya diharapkan kelurahan dapat dengan mudah melakukan validasi akhir sebelum distribusi bansos dilakukan melalui website yang UI-nya yang kami rancang. Untuk rancangan UI UX yang kita bikin yaitu desain antarmuka sistem akan dibuat untuk memastikan kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna yang optimal. Berikut merupakan hasil rancangan yang kami buat. Jadi di sini adalah yang pertama itu homepage-nya. Di sini juga ada lihat ada daftar penerima bansos sesuai dengan datanya. Ada juga persyaratan apakah sudah memenuhi atau
belum memenuhi. Dan selanjutnya itu untuk fitur selanjutnya itu status, apakah bansos sudah tersalurkan atau belum tersalurkan. Nah, di fitur selanjutnya yaitu di setiap nama di homepage web ini juga akan bisa kita lihat detailnya. Kayak contohnya tadi di Sutekno Wijaya itu kita bisa lihat untuk data pribadinya itu seperti apa. Contohnya di sini ada data NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat lengkap beserta untuk Google Maps-nya. Kurang lebih selanjutnya sama ya tadi awal. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan yang kita bikin yaitu penelitian dan penerapan solusi di kantor Kelurahan Lidah Kulon menunjukkan bahwa manajemen layanan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, optimasi aplikasi Zoom, otomatisasi sertifikat digital, dan sistem informasi berbasis web untuk distribusi bantuan sosial, mengurangi kesalahan data, dan meningkatkan kepuasan warga. Komunikasi lebih baik antara kelurahan dan puskesmas melalui WhatsApp group, mempercepat penanganan keluhan warga terkait layanan dan BPJS, implementasi 4 dimensi manajemen TI, memastikan pelayanan lebih lancar dan responsif, mendukung transformasi digitalisasi pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif. Jadi sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.